Kembali bersama gua Resu Herman. Hari ini kita mau masak tumis buncis Szechuan. Nah. Tumis buncis Szechuan itu apa sih gitu? Karena intinya sih tumis buncis pakai daging cincang. Nah, di sini yang gue pakai dagingnya ya, bahan-bahannya ya. Di sini daging ayam cincang. Kalau mau pakai daging sapi juga boleh ya, tapi gue lebih prefer pakai daging ayam aja. Terus di sini ada buncis ya. Di sini yang gue pakai bukan buncis biasa ya, tapi baby buncis ya. Tuh ya, dia kecil-kecil kan? Ini namanya baby buncis ya. Dia ukurannya lebih kurus dan lebih kecil daripada buncis biasa ya kan. Ini baby buncis kalau gedean dikit nih jadi apa? Teenager buncis nih nanti ya. Udah bapak jadi pancis. Jadi apa? Jadi pancis. Pancis ya, gua udah bapak pancis. Nah, lalu selain itu ini bumbunya nih ada bawang bombay ya, bawang putih udah dicincang ya, sama cabai merah besar yang udah dibuang bijinya nih ya. Jadi bijinya gue buang nih. Kalau mau pakai bijinya silahkan. Cuman kalau gue untuk masakan ini, khusus untuk masakan ini, gue lebih suka bijinya dibuang. Nah, lalu kita akan main kecap-kecapan. Karena ini kan style Chinese food ya. Jadi kita akan banyak main kecap-kecapan. Di sini ada minyak wijen, ada saus tomat. Nah ini yang wajib pakai ya. Untuk bikin buncis Szechuan ini kita wajib pakai saus tomat ya. Kalau mau pakai saus sambal supaya lebih pedes pun juga boleh ya. Saus tomat. Lalu ada saus tiram, sama ini kecap asin ya, ini kecap asin. Nah, ini terakhir ada tepung sagu nanti ya, untuk ngentelin si saus dagingnya ini ya. Jadi nanti kita akan bikin saus daging cincangnya yang kita aduk sama buncisnya gitu. Nah, step pertama, kita akan rebus si buncisnya dulu, oke? Yuk. Nah, ini ya. Ini kan ada air panas ya, udah air panas. Nah, kita langsung akan rebus buncisnya nih, ya. Baby buncisnya akan kita rebus. Ini baby buncisnya sengaja ya, gua nggak potong dua ya, biarin dia panjang-panjang gitu ya. Karena kalau dipotong kecil-kecil nanti jadi kekecilan. Terus kan gue juga pernah kerja ya di hotel mana lah gitu dulu. Gua tanya kenapa sih kalau baby buncis nggak pernah dipotong gitu kan? Katanya gini, baby buncis harganya lebih mahal daripada buncis biasa. Kalau dipotong kecil-kecil, nggak kelihatan mana baby buncis, mana buncis biasa. Nah, jadi mending katanya baby buncis biar kelihatan nih pakainya baby buncis yang mahal. Jadi biarin aja gede-gede. Katanya sih gitu, masuk akal kan? Nah, gitu loh. Bukan gue yang ngomong loh ya, itu temen gue dulu gitu. Nah, ini gue rebus dulu. Nah, beberapa chef yang gue kenal juga, yang gue tahu, itu buncisnya itu nggak direbus loh. Digoreng. Ya, digoreng. Jadi dia matangnya tuh digoreng sama minyak banyak tapi kecil gitu ya, digoreng sampai buncisnya empuk gitu. Cuman kalau gue lebih prefer direbus dulu. Kenapa? Gue nggak mau digoreng. Kenapa? Karena kan kita makan sayur itu kan pengen sehat ya, ya kan? Kita kan makan sayur itu kan pengen sehat gitu kan. Kalau buncisnya udah digoreng kan jadi nggak sehat kan. Terus apa faedahnya kita makan sayur gitu kan? Kalau gue loh ya. Tapi kan balik lagi ke selera orang masing-masing, beda-beda ya. Itu. Nah, ini kita rebus dulu, kita tunggu sampai buncisnya agak empuk ya. Nah, jadi kita nunggu apa namanya? Nunggu itu apa namanya? Nunggu buncisnya direbus. Nah, gue mau potong dulu nih ya. Tuh ya. Jadi cabai merah yang tadi nih, gue buang bijinya ya, terus gue slice ini nih. Nah ya, gue slice gini, kecil-kecil ya, yang motong serong ya, motong serong kecil-kecil gini ya. Julian, bukan. Kalau Julian kan panjang-panjang, nah ini dia pendek-pendek nih, ya, pendek-pendek gini aja ya. Nah ya, gini ya, tuh. Nah ya udah ya, segini cukup. Nanti akan kita pakai untuk numis si buncisnya. Ini akan gue campur bersama
bawang-bawangannya tuh. Oke, sip. Nah, ini ya buncisnya udah matang ya. Udah kita rebus ya, 2-3 menit ya. Jangan terlalu matang ya, tapi jangan terlalu lembek gitu loh. Kalau terlalu matang kan jadi benyek ya, nggak garing gitu, nggak enak. Tapi kalau terlalu mentah juga nggak enak gitu kan, jadi harus pas gitu ya. Nah, warnanya kan udah mulai nih, udah mulai jadi tua kan. Nah, ini udah boleh nih kita angkat nih ya. Kita angkat, kita saring dulu ya. Apanya mana? Oh, enggak. Nah, ini kualinya udah panas. Kita kasih minyak ya, kita kasih minyak sayur dikit aja. Nah, oke. Nah, ini minyak sayurnya akan gue campur sama minyak wijen ya. Jadi kalau minyak wijen itu ada 2 cara ya. Ada yang bilang minyak wijennya belakangan, ada yang bilang minyak wijennya di awal. Ya, sama aja lah ya, yang penting masuk. Nah, ini udah. Masukin ya. Bawang-bawangan sama cabai ya. Bawang-bawangan sama cabai masukin. Oke, nah ini akan kita tumis dulu ya sampai dia agak layu ya. Ya, ini udah mulai coklat ya tuh, bawangnya udah mulai halus, mulai matang. Kita masukin ayam ya, ayam gilingnya, masukin. Ya, nih. Tuh ya. Nah, ini udah, kita masukin sausnya nih ya. Kita masukin sausnya. Pertama saus tiram ya. Saus tiramnya masukin. Oke. Lalu saus tomatnya ya. Nah, ini makanan unik nih. Uniknya dia pakai saus tomat nih, nggak tahu kenapa. Dari sananya begitu. Nah, ini kecap asin ya. Kecap asin. Nah, ini akan gua tambahin air ya. Gua tambahin air. Tambahin air ya. Nah, tadi gue lupa sebut di awal ya. Nah, sekarang gue akan tambahin sedikit kecap manis. Kenapa? Untuk warnanya ya, supaya warnanya dia lebih gelap. Nah, kita tambahin kecap manis sedikit. Bukan untuk apa sih, cuman untuk supaya warnanya dia lebih gelap gitu ya, lebih hitam gitu ya. Nah, oke. Nah, terus nah, kita masak dulu ya. Kan udah mendidih nih tuh ya, udah matang. Gue cobain dulu ya kurang apa ya. Nah. Kurang semuanya ya. Kurang semuanya karena memang kita belum bumbuin apa-apa. Baru kecap-kecapan ya. Nah, berhubung kurang semuanya, jadi akan gue tambahin ya. Gue tambahin ini ya. Penyedap ayam ya, chicken powder. Kenapa penyedap ayam? Karena kita masaknya pakai daging ayam. Kalau kita masaknya pakai daging sapi, boleh pakai beef powder gitu ya. Nah, gue nggak akan tambahin garam karena ini udah cukup asin ya. Tadi kan kita pakai kecap asin kan, jadi udah cukup asin. Nah, terus gue tambahin lada ya, lada putih. Nah, sama sedikit gula ya, sedikit gula aja ya, biar ada manis-manisnya sedikit aja. Tadi kan kita udah pakai kecap manis ya, tapi itu hanya untuk warnanya aja gitu. Nah. Oke. Nah, ini kita biarinin ya, ini dulu ya, biarin dia menyatu dulu. Nah, ini saus dagingnya akan kita kentelin ya, yuk. Nah ya, ini
larutan sagu ya, sagu boleh, maizena boleh, tepung tapioka juga boleh ya, apapun itu untuk ngentelin ya. Kalau ngentelin inget ya, makanannya panas, ini airnya nggak boleh panas ya. Ini harus pakai air dingin atau air keran biasa ya. Tidak boleh airnya pakai air hangat, nggak boleh. Nanti dia nggak lengket. Nah ini kita tuang dikit ya, jangan kebanyakan. Nah ya, tuh ya, langsung dia jadi kental kan. Nah kalau udah kental gini, kita masukin terakhir buncisnya tadi ya, buncisnya nih. Oh ya. Manyus ini ya. Manyus ya tuh ya. Ya. Mantep ini ya. Ini kalau suami atau anak susah makan sayur, masakin kayak gini nih, waduh, dijamin doyan deh. Nah, ini sekarang kita tinggal plating ya. Sekarang kita tinggal plating, ini udah jadi, oke? Sekarang kita plating ya, oke? Nah ya, ini gue masukin ya. Ini enak banget nih. Ya. Aduh. Ya. Gue nggak akan taruh semuanya nih dagingnya, ntar kebanyakan. Ini sausnya aja ya, saus dagingnya nih. Waduh. Ini enak banget ya. Nah, dah. Nah, ya. Kita lap dikit. Ya, kita lap dikit dong. Biar nggak kotor kan. Kalau di hotel, di restoran kan begini, kita lap dulu ya. Kita lap dulu biar bersih. Nah, kita kasih garnish dikit ya, biar kelihatan lebih tinggi gitu ya. Kita kasih garnish. Hiasan. Oke, ya. Buncis Sichuan ala Bang Ray. Simple, enak, gampang dibikin. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.